Aku kira menikah dengan pria sederhana akan membawaku pada hidup yang tenang. Tapi 3 minggu setelah akad, ibu mertuaku melempar setumpuk tagihan ke meja dan berkata, "Mulai sekarang kamu yang tanggung semuanya. Kamu kan perempuan karir." Aku diam. Bukan karena takut, tapi karena aku baru sadar, mereka bahkan belum tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat rahasia itu terbuka, seluruh keluarga suamiku langsung pucat seperti kehilangan napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Menikah dengan pria sederhana. Namaku Alia. Kalau orang melihat hidupku sekarang, mungkin mereka akan berpikir aku perempuan yang selalu beruntung. Karir bagus, wajah lumayan, hidup mapan, dan terlihat tenang. Tapi tidak ada yang tahu. Semua itu aku bangun sendiri dari nol. Aku lahir dari keluarga biasa di Bandung. Ayahku guru, ibuku jualan kue dari rumah. Kami bukan keluarga kaya, tapi orang tuaku selalu mengajarkan satu hal. Jangan pernah ukur orang dari isi dompetnya. Mungkin karena itulah aku tumbuh menjadi perempuan yang tidak terlalu peduli soal status sosial. Saat teman-temanku sibuk mencari pasangan dari keluarga berada, aku justru lebih tertarik pada laki-laki yang sederhana dan tulus. Dan semua itu aku lihat pada Arga. Aku bertemu dengannya 2 tahun lalu di sebuah acara bakti sosial perusahaan. Saat itu banyak laki-laki datang dengan mobil mewah dan pakaian mahal, sibuk pamer jabatan seolah dunia harus tahu mereka sukses. Tapi Arga berbeda. Dia datang memakai kemeja putih biasa, sepatu yang bahkan warnanya mulai pudar, dan senyum kecil yang entah kenapa terasa menenangkan. Saat semua orang sibuk mencari muka di depan atasanku, Arga justru duduk di lantai membantu anak-anak kecil makan. Tidak banyak bicara, tidak sok kaya, tidak berusaha mengesankan siapapun. Dan justru itu yang membuatku memperhatikannya terus. "Mas, makan dulu," kataku waktu itu sambil menyodorkan nasi kotak. Dia tersenyum kecil. "Nanti aja. Anak-anak dulu." Jawaban sederhana, tapi anehnya membekas di kepalaku. Sejak hari itu kami mulai dekat. Arga sering menjemputku pulang kerja memakai motor tuanya. Kadang kami cuma makan mie ayam pinggir jalan sambil ngobrol sampai malam. Aneh ya? Aku yang terbiasa meeting dengan klien miliaran rupiah justru merasa paling nyaman duduk di kursi plastik bersamanya. Arga selalu membuatku merasa tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun sibuk bekerja, aku merasa menemukan rumah. Namun ada satu hal yang tidak pernah diketahui Arga. Aku tidak pernah benar-benar menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Di kantor, banyak orang mengenalku sebagai manajer keuangan biasa. Padahal kenyataannya, aku memiliki saham cukup besar di perusahaan tempatku bekerja. Aku juga punya beberapa aset hasil investasi sejak muda. Tapi aku memilih diam. Karena aku lelah bertemu orang yang mendekat hanya karena melihat angka di rekening. Aku ingin dicintai sebagai Alia, bukan sebagai perempuan kaya. Dan saat bersama Arga, aku pikir akhirnya aku menemukan laki-laki yang berbeda. Saat dia melamarku, aku bahkan menangis. Bukan karena cincin mahal atau acara romantis. Dia melamarku di bawah tenda kaki 5 setelah hujan deras. Bajunya basah. Rambutnya acak-acakan. Tangannya gemetar saat menyodorkan cincin sederhana. "Aku memang belum kaya," katanya pelan, "tapi aku janji bakal bahagiain kamu." Bodohnya, saat itu aku percaya penuh. Aku menerima lamarannya tanpa ragu. Orang tuaku sebenarnya sempat khawatir. "Kamu yakin, Nak?" tanya ibuku hati-hati. "Menikah itu bukan cuma soal cinta." Aku tersenyum sambil menggenggam tangan beliau. "Alia yakin, Bu."
Dan keyakinan itu terasa begitu kuat waktu itu. Persiapan pernikahan kami berjalan sederhana. Keluarga Arga bilang mereka tidak suka acara mewah. Aku menurut saja. Aku bahkan sengaja menahan diri agar tidak terlalu menunjukkan kemampuan finansialku. Gedung biasa, dekor sederhana, makanan secukupnya. Aku ingin keluarga Arga nyaman. Aku ingin mereka tidak merasa rendah diri. Tapi sekarang kalau mengingat itu, lucu sekali, karena ternyata sejak awal, mereka justru sedang menghitung seberapa besar aku bisa dimanfaatkan. Hari pernikahan kami tiba. Aku masih ingat jelas wajah Arga saat mengucapkan ijab kabul. Matanya berkaca-kaca. Tangannya dingin saat menggenggam jemariku setelah akad selesai. Akhirnya kamu jadi istri aku, bisiknya. Aku tersenyum malu. Saat itu aku benar-benar bahagia. Aku pikir hidupku akhirnya lengkap. Aku pikir semua perjuangan selama ini terbayar. Aku pikir aku sedang memulai kisah indah. Tapi ternyata, hari itu bukan awal kebahagiaan. Itu justru awal dari sesuatu yang perlahan menghancurkan hidupku. Setelah acara selesai, aku mulai melihat hal-hal kecil yang aneh. Ibu Arga beberapa kali bertanya soal pekerjaanku dengan nada terlalu penasaran. Gaji kamu gede ya? Bonus kantor pasti banyak dong. Kamu punya tabungan berapa? Awalnya aku menganggap itu pertanyaan biasa dari orang tua. Aku masih berusaha berpikir positif. Sampai suatu malam setelah kami resmi menikah dan tinggal sementara di rumah keluarga Arga. Aku tidak sengaja mendengar percakapan dari dapur. Untung Arga dapat perempuan kerja kantoran. Suara ibu mertuaku terdengar jelas. Iyalah, jawab seseorang yang sepertinya adik iparku. Lumayan buat nutup utang. Aku yang berdiri di balik tembok langsung membeku. Jantungku berdetak aneh. Utang? Nutup utang? Entah kenapa malam itu perasaanku mulai tidak nyaman. Tapi aku mencoba mengabaikannya. Aku masih terlalu mencintai Arga untuk percaya bahwa sesuatu yang buruk sedang menungguku. Padahal, aku belum tahu kalau beberapa minggu lagi, keluarganya akan melempar semua beban hidup mereka tepat ke pundakku. Dan saat itu terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tagihan pertama. Pagi itu hujan turun pelan di halaman rumah mertua. Aku baru saja selesai membuat teh ketika ibu mertuaku memanggil dari ruang tengah. Alia, sini sebentar. Nada suaranya terdengar berbeda. Lebih serius dari biasanya. Aku berjalan mendekat sambil mengusap tangan yang masih basah karena mencuci gelas. Di ruang tengah, ibu mertua sudah duduk rapi dengan wajah tegang. Di depannya ada map coklat tebal. Arga duduk di sampingnya. Diam. Menunduk. Entah kenapa dadaku langsung terasa tidak enak. Duduk dulu, kata ibu mertua. Aku menurut. Beliau membuka map itu perlahan lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah kusut di bagian sudutnya. Tagihan listrik, cicilan motor, surat pinjaman koperasi, dan beberapa kwitansi utang lainnya. Aku masih belum mengerti. Sampai ibu mertua akhirnya berkata kalimat yang mengubah semuanya. Mulai bulan depan, kamu yang bantu bayar semua ini. Aku terdiam. Kupikir aku salah dengar. Maaf, maksud ibu. Beliau menyandarkan tubuh dengan santai seolah apa yang diucapkannya sangat wajar. Ya keluarga sekarang lagi susah. Kamu kan kerja. Gaji juga lumayan. Aku menoleh ke Arga cepat. Dia tetap diam. Tidak membela. Tidak menjelaskan. Bahkan tidak berani menatapku. Jantungku mulai berdetak lebih keras. Tapi, ini utang siapa? Tanyaku hati-hati. Ibu mertua langsung menjawab cepat. Utang keluarga. Jawaban yang terdengar sederhana, tapi entah kenapa terasa berat sekali. Aku mencoba tetap tenang. Jumlahnya berapa? Beliau mendorong semua kertas itu ke arahku. Tanganku perlahan membuka satu persatu. 5 juta. 12 juta. 8 juta.
30 juta. Mataku membesar pelan saat menghitung semuanya. Hampir 100 juta. Aku langsung mengangkat kepala. Ini banyak sekali. Belum selesai aku bicara, ibu mertua sudah memotong. Makanya harus segera dibayar. Penagih udah mulai datang. Nada suaranya bukan meminta bantuan. Lebih seperti memberi tanggung jawab. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi yang mulai naik. Kenapa baru bilang sekarang? Ruangan langsung hening beberapa detik. Ibu mertua melipat tangan. Karena sekarang kamu bagian keluarga ini. Kalimat itu terdengar menusuk aneh. Bagian keluarga. Tapi kenapa rasanya seperti aku baru saja ditarik masuk ke lubang yang bahkan bukan buatanku? Aku kembali menoleh ke Arga. Mas, kamu tahu soal ini? Dia mengusap wajah pelan sebelum akhirnya menjawab lirih. Sedikit? Sedikit? Aku hampir tertawa saking kesalnya. Sedikit itu berapa? 100 juta ini sedikit. Arga langsung terlihat gelisah. Aku mau cerita sebenarnya. Tapi apa? Dia diam lagi. Dan aku mulai membenci kebiasaan diamnya. Karena setiap kali ada masalah, dia selalu memilih menunduk seolah semuanya akan selesai sendiri. Padahal justru diamnya itu yang membuatku perlahan merasa sendirian dalam pernikahan ini. Ibu mertua tiba-tiba menghela napas panjang dramatis. Kamu jangan bikin Arga stres. Dia laki-laki. Aku berkedip pelan. Apa hubungannya? Bu, saya cuma tanya. Nada kamu tinggi. Aku sampai ingin tertawa. Aku bahkan masih menahan diri mati-matian agar tidak meledak. Tapi yang membuatku lebih syok adalah kalimat berikutnya. Lagian kamu kan perempuan karir. Lanjut ibu mertua. Masa bantu keluarga suami aja keberatan? Nah, akhirnya keluar juga. Kalimat yang sejak tadi menggantung di udara. Karena aku bekerja, maka aku wajib jadi penyelamat keuangan mereka. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Ibu mertua terlihat yakin. Arga terlihat bersalah. Dan aku merasa seperti baru sadar bahwa sejak awal, mereka tidak melihatku sebagai anggota keluarga. Mereka melihatku sebagai solusi. Aku menaruh kembali semua tagihan itu ke meja. Kalau boleh tahu, utang ini dipakai buat apa? Ibu mertua menjawab cepat. Kebutuhan rumah. Tapi sebelum aku sempat percaya, adik iparku tiba-tiba muncul sambil tertawa dari arah dapur. Bu, jangan lupa bilang soal motor baru aku. Ruangan langsung hening. Adik iparku yang sadar salah bicara langsung berhenti tertawa. Aku menoleh pelan. Motor baru. Wajah ibu mertua langsung berubah. Itu, buat kebutuhan kerja. Aku menatap adik iparku dari ujung kepala sampai kaki. Baju branded. Jam tangan mahal. Sepatu baru. Kebutuhan kerja? Yang benar saja. Aku mulai sadar sesuatu. Keluarga ini bukan kekurangan uang karena keadaan. Mereka hancur karena gaya hidup. Dan sekarang mereka ingin aku yang menanggung semuanya. Aku berdiri perlahan. Alia mau ke kamar dulu. Ibu mertua langsung bersuara tajam. Jadi gimana soal bayarannya? Aku menoleh pelan. Maaf Bu, saya perlu pikir dulu. Wajah beliau langsung berubah tidak suka. Pikir apa lagi? Kamu istri Arga. Aku tersenyum tipis. Tipis sekali. Tapi dingin. Dan saya bukan mesin ATM. Untuk pertama kalinya sejak menikah, suasana rumah itu terasa benar-benar berbeda. Aku masuk kamar dengan langkah cepat sementara jantungku berdegup keras. Begitu pintu tertutup, aku langsung duduk di tepi ranjang. Pusing. Semua terasa terlalu cepat. Baru beberapa minggu menikah, dan aku sudah disuruh melunasi utang keluarga suami. Aku memijat pelipis sambil mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum pikiranku tenang, pintu kamar terbuka pelan. Arga masuk. Wajahnya terlihat lelah.
Dia duduk di sampingku. Alia. Aku tidak menjawab. Aku sebenarnya malu. Aku tertawa kecil tanpa humor. Malu? Kalau malu harusnya kamu cerita dari awal. Dia menunduk. Aku takut kamu ninggalin aku. Kalimat itu membuat dadaku nyeri aneh. Karena ironis sekali. Dia takut kehilangan aku, tapi justru memilih berbohong sejak awal. Aku nikahin kamu karena cinta, katanya pelan. Aku memejamkan mata beberapa detik. Aku ingin percaya. Sungguh. Tapi suara ibu mertuaku tadi terus terngiang di kepala. Lumayan buat nutup utang. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan semua ketulusan di rumah ini. Aku mulai curiga. Sejak percakapan pagi itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, berangkat kerja, pulang malam. Semuanya terlihat normal dari luar. Tapi di dalam kepala, aku mulai memperhatikan banyak hal yang dulu kuabaikan. Hal-hal kecil. Tatapan. Nada bicara. Cara keluarga Arga memperlakukanku. Dan semakin aku memperhatikan, semakin jelas sesuatu terasa salah. Awalnya dimulai dari adik iparku, Dimas. Suatu sore, saat aku sedang lembur di kantor, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari Dimas. Mbak, pinjam dulu 2 juta dong. Penting. Aku membaca pesan itu beberapa detik. Tidak ada kata tolong. Tidak ada penjelasan. Langsung minta uang begitu saja. Aku mencoba berpikir positif. Mau buat apa? Balasku. 5 menit kemudian dia menjawab. Bayar kebutuhan kuliah. Karena tidak ingin memperkeruh suasana keluarga, akhirnya aku transfer 2 juta. Malamnya saat aku pulang, aku melihat Instagram story Dimas. Dia sedang nongkrong di klub bersama teman-temannya. Di meja ada botol minuman mahal. Rokok bertebaran. Dan dia tertawa paling keras. Tanganku langsung mengepal. Kebutuhan kuliah? Aku menarik napas panjang sambil mencoba menahan emosi. Mungkin cuma sekali, pikirku waktu itu. Tapi ternyata tidak. 2 hari kemudian, Mbok, transfer lagi dong. 3 hari setelahnya, Mbak, aku butuh uang bensin. Lalu seminggu kemudian, Mbak, temenku nikahan nih. Aku mulai merasa aneh. Dan yang lebih membuatku kesal. Semua orang di rumah seolah menganggap itu hal wajar. Tidak ada rasa sungkan sedikit pun. Bahkan ibu mertua mulai ikut-ikutan. Suatu malam saat kami makan, beliau tiba-tiba berkata santai. Alia, bulan depan bantu bayar cicilan rumah ya. Aku berhenti mengunyah. Rumah? Iya. Kan sekarang kamu tinggal di sini juga. Aku melirik Arga cepat. Dia lagi-lagi diam. Aku mulai muak dengan kebiasaan itu. Bukannya rumah ini atas nama ayah? Tanyaku pelan. Ayah mertua langsung menjawab sambil menyeruput teh. Ya memang. Tapi keluarga harus saling bantu. Kalimat itu lagi. Keluarga harus saling bantu. Aneh ya. Kalimat itu selalu keluar saat mereka butuh uang. Tapi tidak pernah terdengar saat aku pulang kerja dalam keadaan capek. Tidak pernah muncul saat aku sakit. Tidak pernah ada yang bertanya, Alia udah makan belum? Yang mereka tahu hanya, Alia bisa bayar apa lagi? Malam itu aku mulai tidak nafsu makan. Aku masuk kamar lebih dulu sementara Arga masih duduk di ruang tengah bersama keluarganya. Dari dalam kamar, samar-samar aku mendengar suara mereka. Kalau Alia bantu, utang koperasi bisa lunas cepat. Iyalah, orang kantoran gitu pasti banyak uang. Beruntung banget Arga. Aku berdiri membeku di balik pintu. Beruntung? Kenapa rasanya seperti mereka sedang membicarakan barang hasil tangkapan? Dadaku mulai sesak. Dan anehnya, aku mulai merasa asing di rumah suamiku sendiri. Malam semakin larut saat Arga akhirnya masuk kamar.
Dia tersenyum kecil seperti tidak terjadi apa-apa. Kok belum tidur? Aku menatapnya lama. Mas, keluarga kamu memang sering minta uang. Dia terlihat sedikit kaget. Enggak juga. Aku tertawa kecil. Bohong. Dan aku mulai bisa melihat kebohongan itu jelas sekarang. Mereka selalu begini ke kamu. Arga menghela napas panjang lalu duduk di tepi ranjang. Sebenarnya keluarga aku emang lagi susah. Karena apa? Dia diam sebentar. Banyak kebutuhan. Jawaban aman. Jawaban yang terlalu aman. Aku memandang wajahnya lekat-lekat. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa tidak benar-benar mengenal suamiku sendiri. Paginya aku sengaja pulang lebih cepat dari kantor. Aku ingin istirahat. Tapi saat masuk rumah, aku malah mendengar suara ibu mertua dari dapur. Beliau sedang berbicara dengan tetangga. Menantu saya itu kerja di perusahaan besar. Oh ya? Wah enak dong Bu. Ya lumayanlah. Sekarang kebutuhan rumah banyak dibantu sama dia. Aku langsung berhenti melangkah. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Aku belum pernah bilang siap membantu semua kebutuhan rumah. Tapi kenapa beliau sudah bicara seolah aku memang wajib menanggung semuanya? Belum selesai pikiranku mencerna itu, suara tetangga tadi kembali terdengar. Berarti sekarang hidup ibu enak dong? Ibu mertuaku tertawa kecil. Ya harus pintar cari menantu. DEG. Kalimat itu seperti tamparan. Aku berdiri diam beberapa detik. Lalu perlahan mundur sebelum mereka sadar aku sudah pulang. Tanganku dingin. Dadaku panas. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mulai curiga. Apakah mereka menerima aku sebagai keluarga? Atau sejak awal hanya melihatku sebagai sumber uang? Malam harinya aku memutuskan membuka lemari kecil di ruang tamu untuk mencari obat. Tapi saat membuka salah satu laci, aku menemukan setumpuk surat. Surat tagihan, pinjaman online, kredit barang. Beberapa bahkan sudah diberi cap merah. Tunggakan. Aku membacanya satu persatu dengan napas mulai tidak teratur. Nominalnya jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan ibu mertua waktu itu. Bukan puluhan juta, tapi ratusan juta. Tanganku gemetar. Dan di antara semua surat itu, ada satu nama yang membuatku langsung membeku. Arga Pratama. Aku terduduk pelan di lantai. Pikiranku kosong. Jadi ini alasan sebenarnya? Bukan sekadar, keluarga lagi susah. Mereka tenggelam dalam hutang. Dan yang paling membuatku takut, aku mulai sadar bahwa keluargaku sekarang mungkin berharap aku ikut tenggelam bersama mereka. Suamiku ternyata berbohong. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan sementara aku masih duduk di lantai ruang tamu, memandangi setumpuk surat tagihan di depanku. Tanganku dingin. Kepalaku penuh. Dan nama yang terus berputar di pikiranku hanya satu. Arga. Aku mengambil salah satu surat pinjaman online yang sudah kusut di bagian ujungnya. Di sana tertulis jelas. Nama peminjam, Arga Pratama. Nominalnya 25 juta. Belum termasuk bunga. Aku membuka surat lainnya. 8 juta. 15 juta. 30 juta. Semakin kubuka, semakin sesak dadaku. Dan yang paling membuatku ngeri, beberapa surat sudah masuk tahap penagihan serius. Ada ancaman penyitaan. Ada ancaman pelaporan. Bahkan ada surat dari debt collector. Aku memejamkan mata pelan. Selama ini Arga selalu terlihat tenang. Sederhana. Tidak pernah menunjukkan tanda-tanda hidupnya berantakan. Tapi malam itu semua topeng mulai retak. Suara motor terdengar dari luar. Arga pulang. Aku cepat membereskan surat-surat itu ke meja sebelum dia masuk rumah. Begitu pintu terbuka, dia langsung tersenyum kecil. Alia, belum tidur. Lalu senyumnya perlahan hilang saat melihat wajahku. Ada apa?
Aku mengangkat salah satu surat perlahan. Wajah Arga langsung pucat. Ruangan mendadak terasa sesak. Apa ini? Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab. Aku berdiri perlahan sambil menggenggam surat itu kuat-kuat. Aku tanya apa ini? Arga langsung menelan ludah. Itu cuma pinjaman biasa. Aku tertawa kecil. Kecil sekali, tapi penuh rasa kecewa. Biasa. Aku melempar surat-surat itu ke meja. Ini ratusan juta, Mas? Dia langsung mengusap wajah kasar. Aku bisa jelasin. Ya jelasin. Suara aku akhirnya pecah. Karena aku lelah. Lelah merasa dibohongi terus. Arga mondar-mandir gelisah sebelum akhirnya duduk sambil menunduk. Awalnya cuma sedikit. Katanya pelan. Buat bantu keluarga. Aku menyilangkan tangan di dada. Lalu bunga pinjaman makin besar. Tapi kenapa banyak banget? Dia diam sebentar. Dan diam itu mulai membuatku takut. Mas. Dia menarik napas panjang. Aku sempat gagal usaha. Aku membeku. Usaha? Selama pacaran, Arga selalu bilang dia hanya bekerja biasa. Tidak pernah sekalipun dia cerita soal usaha. Kamu punya usaha? Dulu. Kenapa nggak pernah bilang? Dia mulai terlihat frustrasi. Karena aku malu. Aku menatapnya tidak percaya. Jadi kamu memilih bohong. Aku takut kehilangan kamu. Kalimat itu menggema keras di ruang tamu. Dan anehnya, bukannya tersentuh, aku justru makin sakit hati. Karena cinta seharusnya dibangun dengan kejujuran, bukan manipulasi. Aku duduk perlahan di sofa sambil memegang kepala. Mas, sebenarnya kamu punya hutang berapa? Arga tidak langsung menjawab. Dan itu membuatku makin takut. Jawab. Pelan sekali dia berkata. Hampir 300 juta. DEG. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku keras. 300 juta? Aku sampai kehilangan kata-kata. Kamu bercanda. Dia menggeleng pelan. Aku berdiri lagi sambil tertawa kecil penuh frustrasi. Gila. Aku benar-benar tidak menyangka. Selama ini aku hidup bersama laki-laki yang ternyata sedang tenggelam dalam hutang besar. Dan lebih parahnya lagi, aku baru tahu setelah menikah. Kamu sengaja nyembunyiin ini sebelum nikah. Arga cepat mengangkat kepala. Enggak, aku cuma belum sempat cerita. Aku menatapnya tajam. Belum sempat? Kita pacaran 2 tahun. Dia terdiam. Dan lagi-lagi, dia menjadi jawaban. Aku memejamkan mata. Air mataku mulai terasa panas. Bukan karena hutangnya. Kalau hanya soal uang, aku sebenarnya mampu membantu. Tapi yang menghancurkanku adalah kenyataan bahwa semua ini dibangun di atas kebohongan. Aku merasa ditipu. Aku merasa dimanfaatkan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai takut pada masa depanku sendiri. Belum selesai pikiranku kacau, ponsel Arga tiba-tiba berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal. Dia langsung panik melihat layar. Tidak dijawab. Tapi beberapa detik kemudian ponselku ikut bergetar. Nomor asing. Aku mengernyit lalu mengangkat panggilan itu. Halo. Suara kasar laki-laki langsung terdengar. Ini istrinya Arga ya? Aku menatap Arga cepat. Wajahnya langsung pucat pasi. Siapa ini? Kami dari pihak penagihan. Suami Anda udah nunggak lama. Kalau besok nggak bayar, kami datangi rumah. Klik. Telepon mati. Ruangan langsung sunyi. Aku perlahan menurunkan ponsel. Lalu menatap Arga dengan perasaan yang sekarang sulit dijelaskan. Marah, kecewa, tertipu, takut. Semuanya bercampur jadi satu. Nomor mereka udah sampai ke aku? Tanyaku lirih. Arga langsung mendekat. Alia, aku bisa jelasin. Jangan dekat-dekat. Dia berhenti.
Matanya terlihat panik sekarang. Dan anehnya, aku mulai melihat sisi lain dari suamiku. Bukan laki-laki tenang yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi seseorang yang selama ini hidup dari menutupi masalah demi masalah. Aku mundur perlahan. Jadi ini alasan keluarga kamu terus minta uang? Dia diam. Aku tanya. Iya. Jawaban itu akhirnya keluar juga. Dan rasanya seperti pisau yang ditancapkan pelan ke dada. Aku tertawa kecil sambil menggeleng. Hebat. Arga mencoba mendekat lagi. Aku nikahin kamu bukan karena uang. Aku langsung menatapnya tajam. Tapi kamu berharap uangku bisa nyelamatin hidup kamu, kan? Dia tidak menjawab. Dan kali ini, diamnya terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk sendirian di dekat jendela sambil memandangi hujan. Pikiranku kacau. Aku mencoba mengingat semua momen kami selama 2 tahun terakhir. Semua senyum. Semua perhatian. Semua janji. Lalu tiba-tiba satu pertanyaan muncul di kepalaku. Apakah semua itu tulus? Atau hanya cara halus agar aku tetap bertahan sampai resmi menjadi istrinya? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan cinta suamiku sendiri. Mertuaku mulai keterlaluan. Sejak malam aku mengetahui jumlah hutang Arga yang sebenarnya, suasana hidupku berubah total. Aku jadi sulit tidur, sulit makan. Bahkan suara notifikasi ponsel saja sekarang bisa membuat jantungku berdebar. Karena hampir setiap hari selalu ada nomor asing menghubungi Arga. Kadang debt collector, kadang pihak pinjaman, kadang orang yang katanya teman, tapi nadanya sudah seperti preman pasar. Dan yang paling membuatku lelah, keluarga Arga tetap bertingkah seolah semua itu adalah tanggung jawabku. Pagi itu aku baru saja selesai mandi dan bersiap berangkat kerja ketika ibu mertua mengetuk pintu kamar. Alia, buka sebentar. Nada suaranya terdengar tidak sabar. Aku membuka pintu pelan. Beliau langsung masuk tanpa dipersilakan. Di tangannya ada buku catatan kecil. Aku mulai hafal. Kalau ibu mertua datang membawa buku itu, artinya pasti soal uang. Ini tagihan bulan ini, katanya santai sambil duduk di tepi ranjang. Aku diam. Beliau membuka catatan itu satu persatu. Listrik 3 juta. Cicilan motor Dimas 2 juta. Bayar pinjaman koperasi 7 juta. Belanja bulanan belum. Aku memijat pelipis pelan. Bu. Belum selesai aku bicara, beliau langsung menyela. Kamu transfer aja nanti. Aku menatapnya tidak percaya. Tidak ada rasa sungkan sedikit pun. Tidak ada kata tolong. Tidak ada rasa bersalah. Seolah aku memang sudah otomatis menjadi bendahara keluarga mereka. Aku menarik napas panjang. Bu, saya juga punya kebutuhan. Ibu mertua langsung menghela napas panjang dramatis. Ya ampun Alia, baru juga nikah udah hitung-hitungan. Aku mulai merasa panas. Saya bukan hitung-hitungan. Tapi semuanya tiba-tiba dibebankan ke saya. Beliau langsung melipat tangan. Karena kamu istri Arga. Lagi. Kalimat itu lagi. Seolah status istri berarti aku wajib menyelesaikan semua kekacauan yang mereka buat bertahun-tahun. Aku mencoba tetap sabar. Bu, hutang sebanyak itu bukan tanggung jawab saya sendiri. Wajah ibu mertua langsung berubah. Tatapannya tajam. Kamu keberatan bantu keluarga suami? Aku menatap balik tanpa takut kali ini. Saya keberatan kalau dipaksa. Ruangan mendadak hening. Dan aku bisa melihat jelas perubahan ekspresi beliau. Topeng ramah yang dulu sering dipakai di depan orang mulai menghilang sedikit demi sedikit. Oh jadi sekarang kamu merasa paling hebat karena punya kerjaan bagus? Aku mengernyit. Kok jadi ke situ? Kalau bukan karena keluarga kami, kamu nggak akan dapat suami. Nah, kalimat itu akhirnya keluar juga. Aku sampai hampir tertawa. Lucu sekali.
Mereka benar-benar berpikir aku beruntung mendapatkan Arga. Padahal sekarang aku justru merasa seperti sedang menyeret beban hidup orang satu rumah. Aku menatap ibu mertua lurus-lurus. Bu, saya menikah dengan Arga. Bukan menikahi semua hutang keluarga. Brak, tangan ibu mertua menghantam meja kecil di samping ranjang. Kamu kurang ajar. Suara beliau keras sekali sampai membuatku terkejut. Aku udah anggap kamu anak sendiri. Aku ingin menjawab, tapi kata-kata itu terasa ironis. Karena tidak ada orang tua yang memperlakukan anak seperti sumber uang. Beliau berdiri sambil menunjuk wajahku. Perempuan kalau udah punya uang memang jadi sombong. Aku mulai kehilangan kesabaran. Ini bukan soal sombong, Bu. Lalu apa? Saya capek diperas. Kalimat itu akhirnya keluar begitu saja. Dan seketika wajah ibu mertua berubah. Mungkin beliau tidak menyangka aku akan bicara sejujur itu. Aku melanjutkan dengan suara bergetar karena emosi yang sudah lama kutahan. Setiap hari yang dibahas cuma uang. Dimas minta transfer. Ayah ngomong cicilan. Ibu nagih tagihan. Masalah rumah semua dilempar ke saya. Aku menatap beliau tajam. Memangnya saya ini apa? Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara kipas angin yang terdengar pelan. Tapi bukannya merasa bersalah, ibu mertua malah mendengus sinis. Kalau nggak mau bantu ya bilang aja dari awal. Aku tertawa kecil pahit. Dari awal saya juga nggak pernah tahu kondisi sebenarnya. Dan itu fakta paling menyakitkan. Aku masuk ke keluarga ini dalam keadaan buta. Mereka menyembunyikan semua kekacauan sampai aku resmi menjadi istri Arga. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Arga masuk. Wajahnya langsung tegang melihat suasana. Ada apa ini? Ibu mertua langsung bersuara lebih dulu. Tuh istrimu sekarang mulai melawan. Aku langsung menoleh ke Arga. Dan seperti biasa, dia terlihat bingung. Tidak tahu harus membela siapa. Aku muak melihatnya. Mas, aku cuma minta kalian berhenti anggap aku mesin ATM. Arga mengusap wajah frustrasi. Alia, sabar dulu. Sabar gimana lagi? Aku benar-benar mulai meledak. Mas tahu nggak? Aku kerja dari pagi sampai malam. Tapi pulang ke rumah malah ditagih terus. Aku capek. Mataku mulai panas. Tapi aku menahan air mata mati-matian. Karena aku tidak mau terlihat lemah di depan mereka. Arga mencoba mendekat. Kita bisa cari jalan keluar bareng. Aku langsung tertawa pahit. Bareng. Aku menunjuk ruang luar. Yang berhutang keluarga kamu. Aku menunjuk diriku sendiri. Yang ditagih aku. Arga terdiam. Dan diamnya mulai terasa seperti pengkhianatan. Ibu mertua mendecak kesal. Dasar perempuan gak tahu diri. Kalimat itu langsung membuatku membeku. Aku menatap beliau perlahan. Gak tahu diri. Iya. Kamu kira cantik dan punya uang bisa seenaknya. Aku tersenyum tipis. Tipis sekali. Tapi dingin. Kalau saya gak punya uang, apakah ibu masih akan memperlakukan saya seperti sekarang? Beliau langsung diam. Dan diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku mengangguk pelan sambil menahan sesak di dada. Akhirnya aku mengerti sekarang. Bukan aku yang dianggap keluarga. Mereka hanya takut kehilangan sumber bantuan keuangan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlintas di kepalaku. Mungkin, aku telah menikah dengan keluarga yang salah. Rahasiaku selama ini. Setelah pertengkaran pagi itu, aku tetap berangkat kerja seperti biasa. Tapi sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Suara ibu mertua terus terngiang di kepala. Perempuan kalau udah punya uang memang jadi sombong. Lucu ya? Mereka bilang aku sombong hanya karena aku mulai menolak diperas. Padahal selama ini aku diam. Aku menahan diri.
Aku mencoba mengerti keadaan mereka. Tapi ternyata semakin aku mengalah, semakin mereka merasa berhak atas hidupku. Aku memarkir mobil di basement kantor dengan kepala masih penuh sesak. Begitu masuk lobi, beberapa karyawan langsung menyapa ramah. "Pagi Bu Alia." "Morning, Bu." Aku membalas senyum kecil sambil berjalan menuju lift khusus eksekutif. Kalau keluarga Arga melihat hidupku di kantor, mungkin mereka akan langsung syok sejak awal. Karena di sini, aku bukan pegawai biasa. Aku memang sengaja tidak pernah banyak cerita soal pekerjaanku kepada mereka. Bahkan Arga sendiri hanya tahu aku bekerja di bagian keuangan. Dia tidak pernah tahu jabatan asliku. Tidak pernah tahu berapa penghasilanku sebenarnya. Dan yang paling penting, dia tidak pernah tahu kalau aku memiliki saham terbesar kedua di perusahaan ini. Lift terbuka di lantai atas. Begitu aku keluar, sekretarisku langsung berdiri. "Bu Alia, meeting dengan direksi dimajukan jam 10. Aku mengangguk. "Oke. Semua berkas merger sudah siap." "Sudah, Bu." Aku berjalan masuk ke ruangan kerjaku yang luas dengan dinding kaca menghadap kota Jakarta. Kadang aku sendiri lupa sejauh apa hidupku berubah. Dulu aku hanya anak penjual kue yang harus naik angkot ke sekolah. Sekarang, aku bisa membeli rumah miliaran tanpa perlu mencicil. Tapi anehnya, semua pencapaian itu tidak pernah membuatku merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena aku tahu rasanya hidup susah. Dan mungkin karena itulah aku terlalu mudah iba. Terlalu mudah membantu. Sampai akhirnya bertemu keluarga Arga. Aku duduk di kursi kerja sambil memandangi pantulan diriku di kaca. Wajahku terlihat lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, sekarang justru terasa seperti tempat penagihan. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Nama Arga muncul di layar. Aku diam beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. "Halo." Suaranya terdengar hati-hati. "Kamu marah ya?" Aku tertawa kecil hambar. Menurut dia, aku cuma capek, Mas. Di ujung sana dia terdiam sebentar. "Mama emang kadang ngomongnya kasar." "Kadang." Aku langsung teringat bagaimana ibu mertuaku menunjuk wajahku tadi pagi. Aku bakal ngomong sama Mama. Aku memejamkan mata. Aneh sekali. Setiap kali ada masalah, Arga selalu bilang akan bicara nanti. 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 Tapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. "Mas," kataku pelan, "kalau aku nggak punya uang, kamu masih bakal nikahin aku?" Ini. Pertanyaan itu menggantung lama. Dan semakin lama dia diam, semakin sakit rasanya. "Aku sayang sama kamu," jawabnya akhirnya. Bukan jawaban yang kutanya. Dan dia tahu itu. Aku menghela napas pelan lalu mematikan telepon. Dadaku terasa kosong. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai mempertanyakan semuanya. Cinta, ketulusan, bahkan pernikahanku sendiri. Siang harinya aku meeting dengan beberapa petinggi perusahaan. Pembahasan proyek bernilai ratusan miliar berlangsung serius. Aku mempresentasikan laporan dengan tenang, menjawab semua pertanyaan tanpa kesulitan. Di ruangan itu, semua orang menghormatiku. Pendapatku didengar. Keputusanku dipertimbangkan. Aku punya kendali penuh atas hidupku. Tapi ironisnya, begitu pulang ke rumah, aku justru diperlakukan seperti dompet berjalan. Kadang aku ingin tertawa sendiri memikirkan kontras hidupku. Sore itu setelah meeting selesai, salah satu direktur menghampiriku. "Bu Alia, soal cabang Bandung, jadi dibeli bulan depan." Aku mengangguk santai. "Iya. Sekalian proses renovasi." "Luar biasa, Bu. Investasi Ibu cepat banget berkembang." Aku hanya tersenyum kecil. Kalau keluarga Arga mendengar percakapan ini, mungkin mereka tidak akan percaya. Karena selama ini aku sengaja hidup sederhana di depan mereka.
Aku tidak pernah memakai barang mencolok. Mobilku bahkan sengaja kupilih yang biasa saja saat datang ke rumah mertua. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena hartaku. Tapi sekarang aku sadar, orang yang rakus tidak peduli seberapa sederhana kamu terlihat. Mereka akan terus mencari celah untuk mengambil keuntungan. Malamnya aku pulang agak larut. Begitu masuk rumah, suasana terasa aneh. Semua orang berkumpul di ruang tengah. Ibu mertua, ayah mertua, Dimas, dan Arga. Mereka semua menoleh ke arahku bersamaan. Aku langsung merasa tidak nyaman. Ada apa? Ibu mertua tersenyum tipis. Senyum yang terlalu dibuat-buat. Kita cuma ngobrol keluarga. Aku berdiri diam. Entah kenapa firasatku buruk. Duduk dulu, kata ayah mertua. Aku perlahan duduk di sofa sambil memandangi mereka satu persatu. Lalu ayah mertua membuka suara. Alia, kami dengar kamu punya tabungan besar. DEG. Aku langsung menatap Arga. Dia menghindari mataku. Dadaku langsung panas. Berarti Arga mulai bicara. Aku tersenyum tipis dingin. Dengar dari siapa? Ibu mertua cepat menjawab. Ya dari Arga. Tentu saja. Aku menatap suamiku lekat-lekat. Dan lagi-lagi dia menunduk seperti anak kecil ketahuan mencuri. Aku cuma cerita sedikit, katanya pelan. Sedikit? Aku mulai sadar satu hal penting malam itu. Rahasiaku perlahan mulai terbuka. Dan keluarga ini mulai melihatku bukan lagi sebagai menantu, tapi sebagai jalan keluar dari seluruh kehancuran hidup mereka. Permintaan paling gila. Malam itu udara terasa panas meski hujan turun di luar rumah. Aku masih duduk diam di ruang tengah setelah mendengar ayah mertua bicara soal tabunganku. Jujur saja, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar terancam. Bukan karena mereka kasar, bukan karena hutang, tapi karena cara mereka memandangku sekarang. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi tatapan keluarga, melainkan tatapan orang yang baru menemukan tambang emas. Alia, suara ayah mertua memecah keheningan. Sebenarnya keluarga ini cuma butuh sedikit bantuan supaya bisa bangkit lagi. Sedikit bantuan. Kalimat itu terdengar ringan sekali. Padahal aku sudah tahu jumlah hutang mereka hampir seperti lubang tanpa dasar. Aku belum sempat menjawab ketika ibu mertua langsung menyambung. Kita semua keluarga sekarang. Jadi nggak perlu pelit-pelit. Aku tersenyum tipis. Pelit? Lucu ya? Saat seseorang menolak dimanfaatkan, tiba-tiba langsung dicap pelit. Aku menatap Arga. Dia duduk di pojok sofa sambil menunduk seperti biasa. Entah kenapa aku mulai membenci kebiasaan itu. Diam saat aku diserang. Diam saat keluarganya menekanku. Diam saat aku perlahan dihancurkan. Ayah mertua berdeham pelan lalu berkata hati-hati. Kami sebenarnya punya rencana. Nah, akhirnya masuk ke inti. Aku menyandarkan tubuh sambil melipat tangan. Rencana apa? Semua saling pandang beberapa detik. Lalu ibu mertua tersenyum kecil. Kita pikir, mungkin rumah kamu di Bandung bisa dijual dulu. Aku membeku. Beberapa detik aku bahkan tidak yakin mendengar dengan benar. Maaf. Beliau tetap bicara santai seolah itu ide paling normal di dunia. Kan rumah itu jarang dipakai. Dadaku mulai naik turun menahan emosi. Rumah di Bandung itu bukan sekadar aset. Itu rumah pertama yang kubeli dari hasil kerja keras sendiri. Tempat yang kubangun pelan-pelan setelah bertahun-tahun hidup pas-pasan. Dan sekarang, mereka membicarakannya seperti barang warisan keluarga. Aku tertawa kecil pelan. Bukan karena lucu, tapi karena terlalu tidak masuk akal. Ibu serius? Ya seriuslah, jawab beliau cepat. Daripada rumah nganggur. Dimas yang sejak tadi main ponsel tiba-tiba ikut nimbrung. Iya mbak, lumayan buat nutup hutang dulu. Aku menoleh tajam.
Dan dia masih santai. Bahkan sambil mengunyah keripik. Aku mulai sadar satu hal. Mereka benar-benar tidak merasa bersalah. Tidak sedikit pun. Belum selesai sampai di situ, ayah mertua kembali bicara. Atau mobil kamu juga bisa dipakai usaha? Aku langsung tertawa pendek tidak percaya. Mobilku? Sekarang mereka mulai mengatur asetku satu persatu? Usaha apa? Tanyaku dingin. Ayah mertua terlihat semangat. Rental mungkin. Atau travel. Aku memandang wajah mereka perlahan. Satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedang duduk bersama orang asing. Orang-orang yang bahkan tidak peduli bagaimana aku bekerja keras mendapatkan semuanya. Mereka hanya ingin hasil akhirnya. Cepat. Praktis. Tanpa usaha. Aku akhirnya menoleh ke Arga. Mas. Dia mengangkat kepala pelan. Iya. Aku menatap matanya lurus-lurus. Kamu setuju? Ini. Lama sekali. Dan detik itu terasa seperti pisau yang diputar pelan di dada. Karena aku sebenarnya masih berharap. Sedikit saja. Aku berharap suamiku akan berkata, "Tidak. Itu hak Alia." Tapi harapan itu hancur saat Arga akhirnya berkata lirih. Kalau cuma sementara, aku langsung berdiri. Brak, suara meja tergeser keras. Semua terkejut melihat reaksiku. Jadi kalian udah gila sekarang? Ruangan langsung sunyi. Ibu mertua terlihat tersinggung. Kamu ngomong apa? Aku menatap mereka dengan napas memburu. Rumah saya mau dijual. Mobil saya mau dipakai. Besok apa lagi? Tak ada yang menjawab. Karena mereka tahu itu benar. Aku menunjuk ke arah dada sendiri. Saya kerja bertahun-tahun buat semua itu. Aku menunjuk Arga. Dan sekarang kamu mau kasih semuanya buat nutup masalah keluarga kamu. Arga langsung berdiri. Alia, jangan emosi dulu. Jangan suruh aku tenang. Suara aku pecah. Untuk pertama kalinya aku benar-benar kehilangan kendali. Karena ini bukan lagi soal bantuan. Ini perampasan. Dan mereka melakukannya dengan rasa paling percaya diri seolah aku wajib menyerahkan semuanya. Ibu mertua berdiri sambil melipat tangan. Dasar perempuan materialistis. Aku langsung tertawa keras kali ini. Benar-benar tertawa. Karena kalimat itu terlalu lucu. Mereka yang mengincar hartaku, tapi aku yang disebut materialistis. Bu, kataku pelan sambil menatap beliau tajam. Yang dari tadi ngomongin rumah, mobil, dan uang itu siapa? Wajah beliau langsung berubah. Tapi aku belum selesai. Saya nggak pernah minta harta keluarga ini. Saya nggak pernah minta dibayarin apapun. Tapi kenapa sekarang semua milik saya mau diambil? Ruangan kembali hening. Dan kali ini, tidak ada yang bisa membantah. Aku menoleh ke Arga lagi. Mataku mulai panas. Aku nikah sama kamu karena cinta. Suaraku mulai bergetar. Tapi sekarang aku merasa kayak lagi dikelilingi orang yang cuma nunggu kapan bisa nguras hidup aku. Arga terlihat panik. Nggak gitu. Terus gimana? Aku benar-benar sudah di ujung kesabaran. Kalau aku bukan perempuan berpenghasilan besar, apa kalian masih bakal nerima aku sehangat ini? Tidak ada jawaban. Dan seperti biasa, mereka justru mengatakan semuanya. Aku mengangguk kecil. Pahit. Sakit. Tapi sekarang semuanya mulai jelas. Malam itu aku masuk kamar tanpa mau mendengar suara siapapun lagi. Tanganku gemetar saat mengunci pintu. Begitu sendirian, aku langsung duduk di lantai sambil memegang kepala. Air mata akhirnya jatuh juga. Bukan karena uang. Bukan karena rumah. Tapi karena aku baru sadar, aku mungkin tidak pernah benar-benar dicintai di rumah ini. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Arga. Aku cuma pengen kita bantu keluarga sedikit. Aku membaca pesan itu lama.
Lalu perlahan tertawa kecil sambil menghapus air mata. Sedikit, mereka sudah mulai menghitung hartaku satu persatu. Dan yang paling menyakitkan, suamiku membiarkan semuanya terjadi. Aku mulai menyiapkan diri. Setelah malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah total. Cintaku pada Arga belum hilang, tapi rasa percayaku mulai mati perlahan. Dan saat kepercayaan mulai hancur, hal-hal kecil yang dulu kutoleransi sekarang terasa sangat jelas. Cara ibu mertua menatap tasku setiap aku pulang kerja. Cara Dimas selalu mendadak ramah kalau butuh transfer. Cara ayah mertua tiba-tiba membahas investasi setiap melihat mobilku. Semuanya terasa menjijikan sekarang. Aku tidak lagi melihat keluarga. Aku melihat orang-orang yang sedang menghitung seberapa banyak yang bisa mereka ambil dariku. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Arga masih tidur di sampingku. Wajahnya terlihat tenang, damai, seolah hidupnya tidak sedang berantakan. Aku menatapnya lama. Laki-laki ini dulu membuatku merasa aman. Sekarang justru menjadi sumber kegelisahan terbesar dalam hidupku. Pelan-pelan aku bangkit dari ranjang lalu mengambil laptop. Aku duduk di meja kecil dekat jendela sambil membuka semua file keuangan pribadiku. Tabungan, investasi, sertifikat rumah, aset perusahaan, deposito. Aku membaca semuanya satu persatu dengan kepala dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memisahkan semuanya dari Arga. Bukan karena pelit, tapi karena aku sadar satu hal penting. Orang yang tenggelam kadang tidak sadar kalau mereka sedang menarik orang lain ikut tenggelam bersama. Aku menghubungi seseorang lewat email. Namanya Pak Reza, pengacaraku sejak beberapa tahun terakhir. Kami biasa bekerja sama untuk urusan bisnis dan aset perusahaan. Aku mengetik singkat. Saya ingin konsultasi soal perlindungan aset setelah menikah. Tidak sampai 5 menit, balasan masuk. Kapan ibu ada waktu? Aku menarik napas panjang. Rasanya aneh. Dulu aku membayangkan menikah akan membuat hidupku lebih tenang. Tapi sekarang aku malah sibuk menyelamatkan diriku sendiri. Suara pintu kamar mandi terbuka membuatku cepat menutup laptop. Arga keluar sambil mengusap rambut basah. Kamu pagi-pagi kerja? Aku tersenyum tipis. Iya. Dia duduk di sampingku. Alia. Aku tahu nada itu. Nada orang yang ingin meminta sesuatu. Dan benar saja. Bisa pinjam uang dulu nggak? Aku langsung menatapnya. Buat apa? Dia terlihat ragu beberapa detik. Debt collector datang lagi. Aku memejamkan mata sebentar. Tentu saja. Aku mengeluarkan dompet lalu mengambil beberapa lembar uang. Belum sempat kuberikan, dia berkata lagi. Kurang. Aku tertawa kecil pelan. Lucu sekali. Tidak ada pagi tanpa tagihan sekarang. Berapa? 10 juta. Tanganku berhenti bergerak. Mas. Aku janji nanti ganti. Kalimat paling klasik di dunia. Dan anehnya, orang yang paling sering mengucapkannya biasanya justru tidak pernah mengganti. Aku menatap Arga lekat-lekat. Kalau aku nggak punya uang gimana? Dia diam. Lalu akhirnya berkata pelan. Aku bakal cari cara lain. Jawaban itu membuat dadaku makin sesak. Karena artinya, aku memang pilihan termudah. Aku menyerahkan uang itu tanpa bicara lagi. Bukan karena rela. Tapi karena aku terlalu lelah bertengkar. Setelah Arga pergi, aku langsung masuk kamar mandi dan menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat lebih tua beberapa tahun hanya dalam hitungan minggu. Mata sembab. Pikiran penuh. Dan yang paling menyedihkan, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Siang harinya aku bertemu Pak Reza di sebuah kafe dekat kantor. Beliau langsung menyadari wajahku yang lelah. Ibu baik-baik saja? Aku tersenyum hambar. Sedang belajar kenyataan. Beliau tidak banyak bertanya. Aku suka itu.
Orang cerdas tahu kapan harus diam. Aku menjelaskan semuanya perlahan. Tentang hutang keluarga Arga. Tentang permintaan menjual rumah. Tentang tekanan yang mulai mengarah ke aset pribadiku. Pak Reza mendengarkan serius. Lalu beliau berkata pelan, "Ibu harus hati-hati." Aku mengangkat kepala. Maksudnya, kalau keluarga suami mulai tahu detail aset ibu, risiko penyalahgunaan bisa besar. Aku terdiam. Karena itulah yang paling kutakutkan sekarang. Mereka bahkan sudah bicara soal rumah saya. Pak Reza langsung menghela napas. Mulai sekarang semua dokumen penting jangan ditaruh sembarangan. Pisahkan rekening. Dan jangan tanda tangan apapun tanpa baca detail. Aku mengangguk pelan. Lalu beliau berkata sesuatu yang membuatku membeku. Kadang masalah terbesar bukan orang asing, Bu, tapi keluarga sendiri. Kalimat itu menghantam tepat di dadaku. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa takut pada rumahku sendiri. Malamnya aku pulang lebih larut. Begitu masuk kamar, aku melihat Arga sedang memegang laptopku. DEG. Jantungku langsung turun. "Kamu ngapain?" Dia terlihat sedikit kaget lalu cepat menutup layar. "Cuma lihat film." Aku berjalan mendekat pelan. Aku nggak suka barang pribadiku dibuka tanpa izin. Wajahnya berubah tidak nyaman. Kita suami istri. Aku menatapnya dingin. Dan itu tetap laptop aku. Suasana langsung canggung. Arga akhirnya menyerahkan laptop itu. Tapi sebelum dia pergi ke kamar mandi, aku sempat melihat sesuatu di layar yang belum tertutup sempurna. File rekening pribadiku. Tanganku langsung dingin. Aku membuka laptop cepat begitu dia masuk kamar mandi. Dan benar. Folder keuangan pribadiku terbuka. Mataku langsung panas. Bukan karena uangnya. Tapi karena rasa percaya yang makin lama makin diinjak. Aku menatap pintu kamar mandi lama sekali. Lalu perlahan aku sadar sesuatu. Ini bukan lagi sekadar keluarga yang butuh bantuan. Mereka mulai masuk terlalu jauh ke hidupku. Dan kalau aku tidak segera melindungi diri, mungkin suatu hari nanti aku benar-benar akan kehilangan semuanya. Fakta besar terbongkar. Hari itu dimulai seperti biasa. Tapi entah kenapa sejak pagi dadaku terasa tidak tenang. Aku sedang meeting di kantor ketika ponselku terus bergetar tanpa henti. Nomor tidak dikenal masuk berkali-kali. Awalnya kuabaikan. Sampai sekretarisku mulai terlihat panik. "Bu Alia, kayaknya penting." Aku meminta izin keluar sebentar lalu mengangkat telepon itu. "Halo." Suara laki-laki kasar langsung terdengar. "Ini rumah Arga Pratama ya?" Aku langsung mengernyit. "Siapa ini?" "Kami dari pihak penagihan. Kalau hari ini belum ada pembayaran, kami datang." Klik. Telepon langsung mati. Aku berdiri diam beberapa detik di lorong kantor. Lalu perasaan buruk itu datang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku langsung mencoba menghubungi Arga. Tidak aktif. Aku telepon ibu mertua. Tidak diangkat. Entah kenapa firasatku makin jelek. Akhirnya aku memutuskan pulang lebih cepat. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Dan saat mobilku masuk ke gang rumah mertua, aku langsung melihat kerumunan orang. DEG. Jantungku langsung jatuh. Beberapa tetangga berdiri di depan rumah sambil berbisik-bisik. Di halaman, ada 3 laki-laki berbadan besar berdiri dengan wajah garang. Debt collector. Aku langsung turun dari mobil cepat. Begitu masuk pagar, suara ibu mertua langsung terdengar keras. "Sabar dong, Pak. Lagi diusahakan." Salah satu laki-laki itu membalas kasar. "Kami udah terlalu sabar." Aku melangkah masuk pelan. Semua mata langsung menoleh ke arahku. Dan yang paling membuatku muak, wajah ibu mertuaku langsung berubah lega saat melihat aku datang. Seolah penyelamat akhirnya tiba. "Nah itu menantu saya," katanya cepat sambil menunjukku.
Dia yang bakal bayar. Aku membeku. Apa? Salah satu debt collector langsung mendekat. Bu Alia. Aku mengangguk pelan. Dia membuka map hitam lalu menunjukkan beberapa berkas. Kami datang karena suami ibu punya tunggakan besar. Aku langsung menoleh ke Arga. Dia berdiri di pojok ruang tamu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan nyata di matanya. Debt collector itu melanjutkan. Total kewajiban sementara 280 juta. Tetangga langsung mulai ribut pelan di luar. Ya ampun. Banyak banget. Aku menahan napas pelan. Lalu sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Laki-laki itu membuka satu berkas lagi. Selain itu, kami juga menemukan pengajuan pinjaman baru memakai data ibu. DEG. Dunia seperti berhenti. Apa maksudnya? Dia menunjukkan fotokopi dokumen. Dan saat melihatnya, tubuhku langsung dingin. Nama lengkapku ada di sana. Alamatku. Nomor identitasku. Bahkan slip penghasilanku. Tanganku mulai gemetar. Ini dari mana? Aku menoleh cepat ke arah Arga. Wajahnya langsung hancur. Alia, aku bisa jelasin? Suara di kepalaku langsung berdengung keras. Jelasin apa? Aku hampir berteriak. Debt collector itu bicara lagi. Pengajuan ini ditolak karena tanda tangan tidak cocok. Aku langsung menatap Arga dengan mata membesar. Tanda tangan. Ruangan mendadak sunyi total. Dan saat itulah semuanya benar-benar runtuh. Arga mencoba memakai dataku untuk berhutang. Tanpa izin. Tanpa sepengetahuanku. Aku mundur satu langkah. Rasanya seperti seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Mas. Suaraku bahkan nyaris tidak keluar. Kamu pakai data aku. Dia langsung mendekat panik. Aku cuma kepepet. Plak. Tamparanku mendarat keras di wajahnya. Semua orang langsung terdiam. Aku sendiri sampai gemetar setelah melakukannya. Tapi amarahku sudah terlalu penuh. Kamu sadar nggak yang kamu lakuin itu kejahatan? Arga memegang pipinya sambil menunduk. Aku nggak niat nyakitin kamu. Terus ini apa? Aku mengangkat semua berkas itu tinggi-tinggi. Kalau pengajuan ini lolos, hidup aku ikut hancur. Ibu mertua langsung buru-buru mendekat. Alia, sabar nak. Aku menoleh tajam. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar kehilangan rasa hormatku pada keluarga ini. Sabar. Aku tertawa kecil penuh amarah. Dari awal kalian semua bohong. Ayah mertua mencoba bicara. Kita cuma lagi susah. Susah bukan alasan buat nipu orang. Suasana makin panas. Tetangga di luar bahkan mulai merekam diam-diam. Dan yang paling memalukan, keluarga Arga sekarang terlihat benar-benar telanjang di depan semua orang. Tidak ada lagi topeng keluarga sederhana. Yang ada hanya kenyataan pahit. Mereka tenggelam dalam hutang dan mencoba menyeretku ikut masuk. Aku menatap Arga lama sekali. Pria yang dulu kulihat sebagai tempat pulang, sekarang berdiri di depanku seperti orang asing. Aku percaya sama kamu, kataku pelan dengan mata panas. Aku bela kamu. Aku tutupin semua kekurangan kamu. Suaraku mulai pecah. Tapi kamu malah nyoba pakai hidup aku buat nutup kegagalan kamu. Arga mulai menangis. Aku takut kehilangan kamu. Aku langsung menggeleng pelan. Enggak, Mas. Aku menatapnya lurus-lurus. Kamu takut kehilangan uangku. Kalimat itu jatuh begitu saja. Dan tidak ada satupun orang di rumah itu yang bisa membantahnya. Karena semua orang tahu, itu benar. Debt collector akhirnya pergi setelah membuat surat peringatan terakhir. Tapi kerusakan yang mereka tinggalkan jauh lebih besar daripada hutang itu sendiri. Karena hari itu, aku akhirnya melihat wajah asli semuanya. Dan yang paling menyakitkan,
Aku sadar aku tidak lagi merasa aman di rumahku sendiri. Semua mulai panik. Setelah debt collector pergi, rumah itu berubah jadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani menatapku terlalu lama. Suara tetangga yang masih berbisik di luar rumah terdengar samar-samar seperti tamparan yang belum selesai. Aku berdiri di tengah ruang tamu sambil menggenggam map berisi dokumen pinjaman tadi. Tanganku masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa yang terlalu besar. Dan di depanku, keluarga yang dulu menyambutku dengan senyum hangat sekarang terlihat seperti sekumpulan orang panik yang baru sadar permainan mereka terbongkar. Arga duduk sambil menunduk. Pipinya masih merah bekas tamparanku. Ibu mertua mulai gelisah mondar-mandir. Ayah mertua pura-pura sibuk merokok. Sedangkan Dimas sejak tadi dia membisu seperti kehilangan nyali. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Sekarang siapa yang mau jelasin semuanya? Tak ada jawaban. Aku tertawa kecil. Biasanya kalian paling semangat kalau ngomongin uang. Ibu mertua langsung mendekat cepat. Alia, ini cuma salah paham. Aku menoleh pelan. Dan untuk pertama kalinya, tatapan mataku membuat beliau mundur sedikit. Salah paham. Aku mengangkat berkas pinjaman itu. Pakai identitas orang tanpa izin itu penipuan, Bu? Beliau langsung panik. Arga nggak ada niat jahat. Terus niatnya apa? Suara aku menggema keras. Sampai semua langsung diam lagi. Aku menatap Arga tajam. Jawab. Dia mengusap wajah kasar lalu berkata lirih. Aku kepepet. Kalimat itu lagi. Kepepet. Susah. Butuh bantuan. Mereka selalu punya alasan untuk membenarkan semua kesalahan. Aku berjalan mendekat perlahan. Kalau pengajuan itu diterima, kamu sadar hidup aku bisa hancur. Arga langsung berdiri. Aku bakal tanggung jawab. Aku tertawa pahit. Kamu tanggung jawab pakai apa? Dia langsung terdiam. Dan itu dia masalahnya. Mereka selalu bicara seolah semua bisa selesai nanti. Padahal kenyataannya, mereka bahkan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Ibu mertua tiba-tiba memegang tanganku. Nak, keluarga itu harus saling bantu. Aku perlahan menarik tanganku dari genggamannya. Lelah sekali mendengar kalimat itu. Keluarga, keluarga, keluarga. Lucunya, kata itu hanya muncul saat mereka butuh sesuatu dariku. Aku menatap beliau dingin. Kalau saya yang punya masalah, apakah keluarga ini bakal jual rumah buat bantu saya? Beliau langsung diam. Aku mengangguk kecil. Ya, saya juga tahu jawabannya. Suasana makin menyesakkan. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat kepanikan nyata di wajah mereka. Karena mereka sadar satu hal penting. Aku mulai menjauh. Dan kalau aku pergi, semua harapan mereka ikut hilang. Ayah mertua akhirnya bicara dengan suara berat. Alia, jangan terlalu dibesar-besarkan. Aku langsung menoleh. Dibesar-besarkan. Aku tertawa pendek tidak percaya. Data saya dipakai buat hutang. Rumah saya mau dijual. Hidup saya hampir ikut hancur. Aku menatap beliau tajam. Dan Bapak bilang saya membesar-besarkan. Beliau langsung diam lagi. Dimas yang sejak tadi menunduk akhirnya ikut bicara pelan. Kak, kita cuma butuh bantuan. Aku menatapnya lama. Lalu perlahan tersenyum tipis. Bantuan itu diminta. Sementara kalian memaksa. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena semuanya benar. Aku berjalan menuju kamar tanpa mau mendengar apapun lagi. Tapi sebelum masuk, suara Arga menghentikanku. Alia, tunggu. Aku berhenti tanpa menoleh. Suaranya terdengar serak sekarang. Aku bisa berubah. Kalimat itu membuatku memejamkan mata pelan. Dulu mungkin aku akan langsung luluh mendengarnya. Tapi sekarang,
Aku sudah terlalu lelah. Aku menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Arga terlihat benar-benar takut kehilangan aku. Bukan takut dimarahi. Bukan takut bertengkar. Tapi takut aku benar-benar pergi. Aku minta maaf, katanya lirih. Matanya mulai merah. Aku janji bakal beresin semuanya. Aku menatapnya lama. Lalu berkata pelan. Masalahnya bukan cuma hutang, Mas. Dia terdiam. Aku melanjutkan dengan suara pelan tapi menusuk. Masalahnya, aku nggak bisa percaya kamu lagi. Kalimat itu langsung membuat wajahnya jatuh. Dan aku tahu, dia sadar semuanya mulai terlambat. Malam itu aku duduk sendirian di kamar sambil memandangi kota dari balik jendela. Pikiranku kosong. Tidak ada air mata. Aneh ya, kadang saat hati terlalu sakit, seseorang justru berhenti menangis. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Pesan masuk dari Pak Reza. Semua dokumen aset ibu sudah kami amankan. Aku membaca pesan itu lama. Lalu perlahan tersenyum tipis. Setidaknya sekarang, aku mulai punya kendali lagi atas hidupku sendiri. Tak lama kemudian terdengar suara ribut kecil dari luar kamar. Aku membuka pintu sedikit. Dan yang kulihat membuatku tercekat. Ibu mertua sedang panik bicara dengan ayah mertua. Kalau Alia pergi gimana? Suara beliau terdengar jelas. Ayah mertua menjawab pelan tapi tegang. Ya makanya jangan sampai dia lepas. DEG. Dadaku langsung dingin. Jadi ini ketakutan terbesar mereka. Bukan kehilangan menantu. Bukan kehilangan keluarga. Tapi kehilangan akses pada uangku. Aku perlahan menutup pintu lagi. Lalu bersandar lemah di belakangnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar sadar. Aku tidak sedang mempertahankan pernikahan. Aku sedang berusaha keluar dari jebakan. Aku membuka semua kebenaran. Pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara televisi dari ruang tengah. Tidak ada tawa Dimas. Bahkan ibu mertua yang biasanya ribut di dapur sekarang lebih banyak diam. Sejak kejadian debt collector kemarin, suasana rumah berubah total. Mereka mulai hati-hati padaku. Terlalu hati-hati malah. Dan justru itu yang membuatku makin muak. Karena sekarang aku tahu alasan semuanya. Mereka takut kehilangan aku. Atau lebih tepatnya, takut kehilangan uangku. Aku turun ke bawah sekitar jam 8 pagi. Begitu melihatku, semua orang langsung terlihat tegang. Lucu sekali. Dulu mereka bicara seenaknya kepadaku. Sekarang bahkan suara kursi bergeser saja terdengar canggung. Alia, sarapan dulu, kata ibu mertua dengan nada yang tiba-tiba lembut. Aku hampir tertawa mendengarnya. Cepat sekali berubah. Aku duduk perlahan tanpa menjawab. Arga terlihat kurang tidur. Matanya sembab dan wajahnya pucat. Dia terus mencuri pandang ke arahku seperti ingin bicara tapi takut. Sementara aku sudah terlalu lelah untuk memulai percakapan lebih dulu. Suasana makan pagi berlangsung menyiksa. Sampai akhirnya ayah mertua berdeham pelan. Kita harus cari solusi. Aku meletakkan sendok pelan. Nah, akhirnya ngomong juga. Semua langsung diam. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu perlahan mengeluarkan sebuah map merah dari tasku. Wajah Arga langsung berubah tegang. Karena dia tahu, aku tidak akan duduk di sini tanpa persiapan. Apa itu? Tanya ibu mertua pelan. Aku membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada printout rekening, mutasi transfer, data pinjaman, dan beberapa foto. Aku menaruh semuanya di meja. Saya udah cek semuanya. Ruangan langsung sunyi. Aku menatap Arga lebih dulu. Pinjaman online atas nama kamu. Lalu aku menoleh ke ayah mertua. Transfer judi online. Wajah beliau langsung pucat. Aku belum selesai. Aku menggeser beberapa lembar kertas ke arah Dimas. Dan uang kuliah yang ternyata dipakai dugem tiap minggu.
Dimas langsung menunduk cepat. Ibu mertua mulai panik. Alia, kamu salah paham. Aku langsung menatap beliau tajam. Salah paham. Aku mengambil satu lembar rekening koran lalu mengangkatnya tinggi. Ini transfer puluhan juta ke situs judi. Aku melempar foto lain ke meja. Ini foto Dimas di klub malam 2 hari setelah minta uang katanya buat bayar semester. Lalu aku menatap Arga lama sekali. Dan ini, pengajuan pinjaman pakai identitas saya. Ruangan langsung terasa sesak. Tak ada satupun yang berani bicara sekarang. Karena semuanya tahu, aku tidak lagi bicara berdasarkan curiga. Aku membawa bukti. Aku menarik napas panjang lalu berkata pelan. Jadi jangan pernah lagi bilang semua ini cuma karena keluarga lagi susah. Suaraku mulai bergetar. Karena kenyataannya, kalian hancur karena pilihan kalian sendiri. Ibu mertua mulai menangis. Astagfirullah, Alia. Tapi entah kenapa sekarang air mata beliau tidak lagi membuatku iba. Karena aku sadar, orang yang benar-benar menyesal biasanya malu membuka mulut. Bukan sibuk mencari alasan. Ayah mertua mencoba bicara. Kami cuma hilaf. Hilaf itu sekali dua kali, Pak. Aku memotong cepat. Ini bertahun-tahun. Aku menatap mereka semua bergantian. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Tak ada yang menjawab. Aku tersenyum kecil pahit. Saya datang ke rumah ini dengan tulus. Saya nggak pernah menghina keadaan kalian. Saya nggak pernah pamer uang. Tapi kalian malah menjadikan saya target. Arga langsung berdiri cepat. Enggak. Aku beneran cinta sama kamu. Aku menoleh pelan. Dan untuk pertama kalinya, tatapanku membuatnya benar-benar terlihat hancur. Kalau kamu cinta sama aku, suaraku pelan sekali. Kamu nggak akan nyoba menghancurkan hidup aku buat nyelamatin hidup kamu. Arga langsung terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Aku membuka satu dokumen terakhir dari map merah itu. Surat konsultasi hukum. Wajah ibu mertua langsung berubah. Alia, itu apa? Aku menatap beliau datar. Perlindungan aset. Suasana langsung pecah. Kamu mau ninggalin keluarga ini? Suara ibu mertua meninggi. Aku tertawa kecil. Keluarga. Aku menggeleng pelan. Orang yang benar-benar menganggap saya keluarga nggak akan mencoba memakai identitas saya buat hutang. Ini. Tidak ada yang bisa membantah. Karena semuanya terlalu jelas sekarang. Aku berdiri perlahan sambil merapikan map merah itu. Tanganku sudah tidak gemetar lagi. Aneh ya, kadang setelah terlalu lama sakit, seseorang akhirnya sampai di titik mati rasa. Dan mungkin, aku sudah sampai di titik itu. Arga langsung mendekat panik. Alia jangan begini. Aku mundur satu langkah. Refleks. Dan aku melihat jelas bagaimana ekspresinya langsung hancur saat menyadari aku tidak lagi nyaman disentuh olehnya. Itu salah terbesar kamu, Mas. Dia menatapku bingung. Kamu bikin aku takut sama orang yang paling aku percaya. Kalimat itu langsung membuat matanya memerah. Tapi aku sudah selesai. Benar-benar selesai. Aku mengambil tasku lalu berjalan menuju tangga. Namun sebelum naik, aku berhenti sebentar. Tanpa menoleh, aku berkata pelan. Mulai hari ini, jangan ada lagi yang menyentuh urusan keuangan saya. Tak ada jawaban. Karena akhirnya mereka sadar. Perempuan yang selama ini mereka anggap bisa diperas perlahan. Ternyata sedang bersiap pergi sambil membawa seluruh harapan mereka ikut hancur. Aku memilih pergi. Malam setelah semua kebenaran terbuka terasa sangat panjang. Tidak ada yang berani mengetuk pintu kamarku. Tidak ada yang berani meminta uang lagi. Rumah yang biasanya penuh suara sekarang berubah seperti kuburan hidup. Ini tegang. Dan anehnya, aku justru merasa lebih tenang.
Aku duduk di lantai sambil memandangi koper besar di depanku. Kosong. Belum terisi apapun. Tapi entah kenapa, keberadaan koper itu saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Karena itu berarti satu hal. Aku benar-benar mempertimbangkan pergi. Ponselku bergetar pelan. Pesan dari ibuku. Lagi apa, Nak? Air mataku hampir jatuh membaca pesan sederhana itu. Sudah lama aku tidak cerita apapun pada orang tuaku. Aku terlalu malu. Terlalu gengsi mengakui bahwa pernikahan yang dulu kupertahankan mati-matian ternyata berubah jadi mimpi buruk. Aku membalas singkat. Lagi capek, Bu. Tidak sampai semenit, balasan masuk lagi. Kalau capek pulang aja. DEG. Kalimat itu sederhana. Tapi langsung menghancurkan pertahananku. Karena tiba-tiba aku sadar, aku memang sudah terlalu lelah. Terlalu lelah mencoba memahami orang-orang yang tidak pernah benar-benar memahamiku. Aku mulai memasukkan pakaian ke koper perlahan. Baju kerja, dokumen penting, laptop. Semua kulakukan diam-diam. Tanganku gemetar beberapa kali. Karena sejujurnya, pergi dari pernikahan bukan keputusan mudah. Aku masih mencintai Arga. Atau mungkin lebih tepatnya, aku masih mencintai laki-laki yang kukira dia dulu. Bukan pria yang sekarang berdiri di antara kebohongan dan hutang. Pintu kamar tiba-tiba diketuk pelan. Alia. Suara Arga. Aku memejamkan mata sebentar sebelum membuka pintu. Dia langsung terpaku melihat koper di belakangku. Wajahnya mendadak pucat. Kamu mau kemana? Aku tidak langsung menjawab, karena bahkan mengatakan kata, pergi, saja terasa menyakitkan. Aku cuma mau tenang dulu. Dia langsung masuk cepat. Nggak usah pergi. Tangannya mencoba memegang lenganku, tapi aku refleks mundur. Dan gerakan kecil itu, ternyata cukup untuk menghancurkan ekspresinya. Alia. Matanya mulai merah. Aku salah. Aku diam. Aku janji bakal berubah. Lagi. Janji lagi. Tapi kali ini aku sudah terlalu lelah untuk percaya. Aku menatapnya lama sekali. Mas tahu nggak kenapa ini sakit banget? Dia menunduk. Karena aku percaya sama kamu. Suaraku mulai bergetar. Aku bela kamu bahkan waktu semua orang mulai aneh. Aku tetap bertahan waktu keluarga kamu mulai menekan aku. Aku tetap coba ngerti waktu hutang kamu terbongkar. Air mataku akhirnya jatuh juga. Tapi kamu malah pakai identitas aku. Arga langsung menangis. Aku panik. Dan kepanikan kamu hampir menghancurkan hidup aku. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara napas kami yang terdengar berat. Aku mengusap air mata kasar lalu melanjutkan pelan. Cinta nggak cukup kalau nggak ada rasa aman. Kalimat itu membuat Arga langsung menutup wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan nyata di dirinya. Tapi sayangnya, penyesalan yang datang terlambat seringkali tidak bisa menyelamatkan apapun. Di luar kamar tiba-tiba terdengar suara ibu mertua. Alia jangan pergi, Nak. Aku memejamkan mata. Beliau masuk dengan wajah panik. Tangannya langsung menggenggam tanganku erat. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku menatap beliau lama. Dulu mungkin aku akan luluh. Tapi sekarang aku sudah bisa melihat semuanya dengan jelas. Perbaiki apa, Bu? Beliau menangis. Keluarga ini butuh kamu. Nah, kalimat itu lagi. Bukan? Kami sayang kamu. Bukan? Jangan pergi karena kamu keluarga. Tapi, keluarga ini butuh kamu. Dan aku akhirnya sadar sesuatu yang paling menyakitkan. Mereka tidak takut kehilangan aku. Mereka takut kehilangan manfaat dariku. Aku perlahan melepas genggaman tangan beliau. Justru itu masalahnya, Bu. Beliau terlihat bingung. Aku tersenyum kecil pahit. Semua orang di rumah ini butuh saya. Tapi tidak ada yang benar-benar menjaga saya.
Air mata ibu mertua langsung jatuh deras. Tapi kali ini hatiku tidak lagi bergerak. Karena aku sudah terlalu sering dijadikan tempat menampung rasa bersalah mereka. Aku mengambil koper lalu berjalan keluar kamar. Arga langsung mengejar. Alia, tolong. Aku berhenti di depan pintu rumah. Lalu menoleh perlahan. Wajah mereka semua terlihat panik sekarang. Dan ironisnya, baru hari ini aku merasa mereka benar-benar melihatku. Bukan sebagai dompet. Bukan sebagai penyelamat hutang, tapi sebagai seseorang yang bisa benar-benar hilang dari hidup mereka. Aku capek, Mas. Suara aku lirih sekali. Aku capek jadi tempat semua orang bergantung. Arga menangis tanpa suara. Aku masih sayang kamu. Dadaku nyeri mendengarnya. Karena aku tahu itu mungkin benar. Tapi cinta yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri. Aku menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Aku menikahi laki-laki. Suaraku mulai pecah. Bukan beban hidup satu keluarga. Kalimat itu membuat semua orang diam total. Aku berjalan keluar perlahan sambil menarik koper. Dan saat pintu rumah tertutup di belakangku, aku menangis. Bukan karena menyesal pergi, tapi karena akhirnya aku sadar. Kadang meninggalkan adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri sendiri. Mereka akhirnya syok. 3 bulan setelah aku pergi dari rumah itu, hidupku berubah total. Dan anehnya, untuk pertama kalinya setelah menikah, aku bisa tidur nyenyak lagi. Tidak ada lagi suara orang menagih uang tiap pagi. Tidak ada lagi nomor asing yang menghubungi karena hutang. Tidak ada lagi tatapan keluarga yang melihatku seperti mesin ATM berjalan. Aku kembali tinggal di rumahku di Bandung sementara proses perceraian berjalan. Rumah yang dulu hampir mereka jual diam-diam itu sekarang terasa seperti tempat bernapas lagi. Tenang, hangat, aman. Awalnya sakit, tentu saja. Perceraian bukan hal ringan. Apalagi aku benar-benar pernah mencintai Arga dengan tulus. Kadang malam-malam tertentu aku masih teringat masa awal kami dulu. Naik motor tua sambil kehujanan. Makan mie ayam pinggir jalan. Tertawa karena hal-hal kecil. Dan setiap kali ingatan itu datang, dadaku tetap terasa nyeri. Karena bagian paling menyakitkan dari sebuah pengkhianatan adalah ketika pelakunya pernah menjadi tempat paling nyaman untuk pulang. Tapi hidup harus terus berjalan. Aku mulai kembali fokus bekerja. Meeting demi meeting. Proyek demi proyek. Dan perlahan aku menemukan diriku lagi. Versi diriku yang dulu sempat hilang karena terlalu sibuk menyelamatkan orang lain. Suatu pagi aku sedang berada di ruang rapat kantor pusat ketika seluruh direksi berdiri memberikan tepuk tangan. Aku sempat bingung. Sampai CEO perusahaan tersenyum lalu berkata, "Selamat Bu Alia. Akuisisi cabang baru resmi selesai." Layar besar di belakang langsung menampilkan nama baru perusahaan. Dan tepat di bawahnya, namaku muncul sebagai direktur utama. Ruangan langsung penuh tepuk tangan. Aku tersenyum kecil sambil menahan haru. Butuh waktu bertahun-tahun sampai aku berada di titik ini. Semua perjuangan, semua lembur, semua rasa lelah, akhirnya terbayar. Dan ironisnya, aku justru sampai di puncak hidup saat orang-orang yang dulu mencoba menyeretku ke bawah sudah tidak lagi ada di sekitarku. Berita pengangkatanku cepat menyebar. Masuk media bisnis, portal berita online. Bahkan beberapa akun sosial media ikut membahasnya. Direktur muda sukses. Perempuan inspiratif. Aku membaca semua itu sambil tersenyum hambar. Kalau saja mereka tahu, di balik semua pencapaian ini ada perempuan yang sempat hampir kehilangan dirinya sendiri, karena terlalu percaya pada orang yang salah. Siang itu ponselku tiba-tiba berbunyi. Nomor tidak dikenal. Awalnya ingin kuabaikan, tapi entah kenapa aku angkat. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar suara yang sangat kukenal. Alia. Arga.
Dadaku langsung terasa aneh. Sudah hampir 2 bulan kami tidak bicara sejak sidang terakhir. Suaranya terdengar jauh lebih lemah sekarang. Kamu gimana? Aku tersenyum kecil pahit. Lucu ya? Dulu aku selalu menanyakan itu padanya. Sekarang justru dia yang bertanya. Baik. Sunyi beberapa detik. Lalu dia berkata pelan. Aku lihat berita tentang kamu. Aku tidak menjawab. Aku bangga sama kamu. Kalimat itu membuat mataku panas tiba-tiba. Karena di antara semua rasa kecewa, ada bagian kecil dalam diriku yang tetap sedih melihat semuanya berakhir seperti ini. Terima kasih. Suaranya terdengar serak. Mama syok waktu lihat berita itu. Aku memejamkan mata pelan. Aku bisa membayangkannya. Keluarga yang dulu menganggapku cuma perempuan kantoran biasa akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Bukan sekadar pegawai. Bukan sekadar menantu yang bisa dimintai uang. Tapi perempuan yang bahkan mungkin tidak akan bisa mereka jangkau seumur hidup. Arga kembali bicara pelan. Rumah disita. Aku terdiam. Motor Dimas ditarik. Suaranya makin kecil. Ayah sakit karena stres. Aku menggenggam ponsel erat. Bukan karena ingin kembali. Tapi karena kenyataan kadang memang sekejam itu. Saat seseorang terus hidup dengan memanfaatkan orang lain, suatu hari mereka akan dipaksa menghadapi akibatnya sendiri. Aku minta maaf, Alia. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Tulus. Tanpa drama. Tanpa alasan. Dan mungkin itu pertama kalinya aku benar-benar percaya dia menyesal. Air mataku jatuh pelan. Bukan karena ingin kembali. Tapi karena aku sadar, kami sebenarnya bisa saja bahagia. Kalau saja sejak awal dia memilih jujur. Aku harap kamu bisa hidup lebih baik, kataku pelan. Dia menangis kecil di ujung telepon. Aku nyesel kehilangan kamu. Dadaku kembali nyeri. Tapi kali ini berbeda. Bukan nyeri karena ingin bertahan, melainkan nyeri karena akhirnya benar-benar melepaskan. Aku tersenyum kecil sambil menatap langit Jakarta dari balik kaca kantorku. Kadang kehilangan memang perlu, Mas. Ini. Lalu aku melanjutkan pelan, biar seseorang sadar apa yang selama ini dia sia-siakan. Telepon itu berakhir tanpa drama, tanpa teriakan. Tanpa pertengkaran. Hanya 2 orang yang akhirnya sadar bahwa cinta tidak akan pernah bertahan kalau dibangun di atas kebohongan dan ketamakan. Sore harinya aku berdiri sendiri di ruang kerjaku yang baru. Kota Jakarta terlihat sibuk dari atas sana. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu, aku tersenyum lega. Karena akhirnya aku mengerti satu hal penting. Menjadi baik itu tidak salah. Membantu orang juga bukan dosa. Tapi jangan pernah mengorbankan harga dirimu demi mempertahankan orang-orang yang hanya hadir saat mereka membutuhkanmu. Karena orang yang benar-benar mencintaimu, tidak akan tega menjadikanmu alat penyelamat hidup mereka.